Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila sairil umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila daris salam. Amma ba'du. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imaduddin Abdurrahim adalah salah seorang ulama dan cendekiawan muslim yang berasal dari Sumatera Utara. Karena Bang Imad, panggilan akrab daripada Bang Imaduddin Abdurrahim, lahir di Tanjung Pura Langkat tanggal 13 April 1931. Imaduddin Abdurrahim adalah salah seorang penggagas lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), penggagas berdirinya Bank Muamalat Indonesia, penggagas berdirinya Masjid ITB Salman Bandung. Bahkan Imaduddin Abdurrahim pada tanggal 20 Agustus tahun 2000 pernah menerima bintang Mahaputra dari Presiden B.J. Habibie sebagai pakar dan guru besar di bidang teknik industri, dan peranannya dalam menjaga keberlangsungan dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana ulama dan cendekiawan muslim lainnya, Imaduddin Abdurrahim juga menulis berbagai tulisan dan buku yang terpusat pada dua buku, yakni Islam sebagai Sistem Nilai dan buku Kuliah Tauhid. Khusus pada buku Kuliah Tauhid yang sudah berkali-kali dicetak, yang merupakan kumpulan dari hasil kuliah subuh Imaduddin Abdurrahim selama mengisi kuliah subuh di Masjid ITB Salman Bandung. Pada buku Kuliah Tauhid itu, tepatnya pada halaman 72, Imaduddin Abdurrahim ada menuliskan tentang triple ta. Lalu menjadi pertanyaan, apa sebenarnya triple ta itu? Lalu apa landasan normatif triple ta itu? Mengapa triple ta perlu disikapi dalam kehidupan? Dan bagaimana cara menyikapi triple ta di dalam kehidupan?
Jamaah salat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Triple ta menurut Imaduddin Abdurrahim adalah singkatan dari harta, tahta, dan wanita. Adapun landasan normatifnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran surat ketiga ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan, Husina linnasi hubbus syahawat, dijadikan indah bagi manusia terhadap apa yang dicintainya. Minan nisa, baik wanita, wal banin, dan anak-anak, wal amwalul katsirah, dan harta yang berlimpah, minadz zahabi wal fiddah, seperti emas dan perak, wal khailil hasan, dan kuda-kuda yang baik, wal an'am, dan hewan ternak, minal ibli wal baqari wal ghanami, semisal unta, sapi, dan kambing. Dzalika zahratul hayatid dunya wa zinatuha alfaniyah. Itulah pesona kehidupan dunia, wazinatuha alfaniyah, dan perhiasan yang sirna dan fana. Wallahu indahu husnul marja wathawab wa huwal jannah. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala tempat kembali yang baik dan balasan yang baik, yaitu surga. Jamaah salat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan selanjutnya, lalu mengapa triple ta itu perlu disikapi di dalam kehidupan? Jawaban rasionalnya adalah sebagaimana menurut Imaduddin Abdurrahim, mengapa? Karena manusia telah banyak menjadikan triple ta sebagai Tuhan-Tuhan di dalam kehidupan mereka. Data konkret kearifan dengan setidaknya banyaknya kemaksiatan, tingkat kriminalitas. Sebut saja tentang kasus penjualan organ tubuh yang dilakukan oleh dua remaja. Ketika diinterogasi oleh pihak keamanan, mengapa mereka melakukan itu? Jawabannya, karena menginginkan miliaran rupiah. Kasus tentang penipuan melalui media online, bahkan yang kasus aktual saat sekarang ini yang dilakukan oleh Hajj yang zalim dan tidak bermartabat, yang sudah banyak merugikan para nasabah yang luar biasa. Yang dihacker itu adalah Bank Syariah Indonesia. Persoalan tentang kasus Wawan CS, the serial killer, pembunuhan berantai, dukun selamat, dan berbagai kasus-kasus yang lainnya, yang tentu tidak lain adalah karena mereka menginginkan jutaan dan miliaran rupiah bagi mereka. Persoalan tentang pemilihan kepemimpinan, baik pemimpin negara, pemimpin daerah, gubernur, bupati, wali kota, bahkan pemimpin perguruan tinggi, sekalipun
bahkan yang menjadikan lawan menjadi kawan, kawan menjadi lawan. Mereka, mengapa mereka melakukan itu? Tidak lain jawabannya karena terlalu cinta kepada tahta. Data historisitas sejarah juga mengajarkan kepada kita tidak sedikit para pemimpin yang hancur muruahnya, turun martabatnya disebabkan tergoda dengan godaan wanita. Sebut saja mantan Perdana Menteri Israel Moshe Katsav jatuh dari kepemimpinannya karena terlibat pelecehan seksual dengan karyawannya. Mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton juga terlibat kasus dengan pegawai magang Gedung Putih Monica Lewinsky. Mantan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi juga jatuh dari kepemimpinannya karena terlibat dengan wanita-wanita bayarannya. Bahkan di negara yang antah berantah ini juga masih banyak hal-hal yang demikian. Kasus yang aktual adalah tentang staycation, perpanjangan kerja bagi buruh, perpanjangan kerja bagi staf dan lain sebagainya, tapi dengan syarat dia ingin dan bersedia kencan dengan atasannya. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara dan metode untuk menyikapi triple tadi dalam kehidupan itu? Jawabannya adalah dengan melakukan triple MU sofistik. Yang pertama adalah muahadah. Muahadah adalah perjanjian kita, kesadaran kita bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang hanya menjalankan ubudiyah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan konsep ajaran Allah dan Rasulnya. Mengapa? Karena kami diantaranya di Majelis Ulama Sumut di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan. Banyak juga aliran-aliran sesat di Sumatera Utara yang tentu setelah diadakan penelitian kemudian hasilnya diberikan kepada majelis fatwa. Kasus yang aktual adalah persoalan tentang Mahat Az-Zaitun. Yang viral di media sosial adalah tentang sholat Idul Fitri yang luar biasa. Tentu berbeda, bahkan sangat menyesatkan. Kalau mengadakan toleransi, moderasi beragama, moderasi yang kebablasan. Belum lagi persoalan rukun iman yang digoyang, yang mereka rubah. Belum lagi persoalan azan, belum lagi persoalan khutbah yang disatukan. Khutbah tentang keislaman, tapi juga tentang moderasi. Ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita beribadahnya mukhlishina lahuddin, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menjelaskan dan untuk menegakkan agama di dalam kehidupan. Ini metode yang pertama, muahadah. Metode yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah dalam kajian tasawuf atau sufistik adalah merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat. Presiden mungkin dan pasti tidak tahu apa yang dilakukan para menterinya, gubernur, bupati, wali kota, bahkan rektor sekalipun pasti tidak tahu apa yang dilakukan para stafnya dan bawahannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Inilah yang bersemi pada diri Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika berduaan bersama Siti Zulaikha,
Bisa saja dia melakukan perzinahan. Mengapa? Karena raja tidak tahu, temannya tidak tahu, pejabat istana tidak tahu. Tapi mengapa Nabi Yusuf tidak mau melakukannya? Karena terbangun jiwa sufistik Qur'aninya. Inni akhafullah, saya takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah husnuzan, positive thinking khatib, bahwa rektor dan sivitas akademik, bahkan jamaah yang berhadir di Masjid Taqwa ini adalah orang yang senantiasa terbangun muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Metode yang ketiga adalah mujahadah. Mujahadah adalah membangun kesungguhan beramal, beraktivitas, walau sekecil apapun amal yang kita lakukan. Dalam kaitannya dengan menyikapi triple ta, tentu mari kita jadikan harta kita sebagai bagian kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan harta kita untuk memberdayakan dan mengaktualkan filantropi Islam. Bagaimana kita mengaktualisasikan kita sebagai muslim yang transformatif, nilai-nilai teologis yang ada dalam surat Al-Maun. Harta itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabatan pimpinan, mari kita menjadi pejabat dan pemimpin yang amanah, yang siddiq, yang amanah, yang tabligh dan fatonah. Dan mari kita jadikan wanita, kita berdayakan wanita sebagai bagian bagi kita mitra untuk menghasilkan dan mensukseskan visi dan misi kita yang terbaik di dalam kehidupan. Jamaah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mari sama kita melakukan perubahan dari diri kita, dari keluarga kita, bahkan lingkungan masyarakat kita, bahkan bangsa Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim fa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jum'ah afdalul ayyamil usbu' wa ja'ala fihi sima'ud du'a fiha mujab wa masmu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin wa khudu. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'ati la'allakum turhamun. Kesimpulan daripada khutbah ini, yang pertama, bahwa triple tadi dalam kehidupan merupakan keniscayaan. Yang kedua, dengan ditarbiyahnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala selama sebulan di madrasah ruhaniyah Ramadannya, setidaknya hasil diklat madrasah ruhaniyah Ramadan itu mari kita aktualisasikan dengan menyikapi triple ta, dengan menghadirkan pribadi-pribadi yang sofistik, pribadi yang senantiasa hadir, pribadi yang muahadah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa membangun jiwa muraqabah, bahwa melakukan sesuatu itu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membangun sikap mujahadah, bersungguh dalam beramal sekecil apapun amal yang kita lakukan. Bahkan kata Nabi, walaupun kalau ada duri di tengah jalan, itu bagian mujahadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dihadirkan pribadi-pribadi sofistik
sehingga Universitas Medan Area dan para jamaah senantiasa mendapat keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. Allahumma filil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.